Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode 145 bagian kedua. Mari kita mulai. Sebelumnya, omongan Xiaoyan membuat Shenlou Guizun perlahan mengangguk sebelum dia tiba-tiba melangkah maju. Serang bersama dan tangkap bocah ini duluan. Yao Hua Liangjun dan dua tetua lainnya segera mengangguk. Tuan muda Xiaoyan, aku akan menghadang salah satu dari mereka. Pelacur di bawah sana akan dihabisi oleh 9 ular piton tanah. Raut wajah Qinglin tampak serius saat melihat lawan mulai bertindak. Cahaya hijau menyala di mata hijau gioknya. Lebih dari selusin sosok muncul di langit dan mereka bergegas menuju Hua Jin di bawah. Pada saat yang sama, kedua tangannya membentuk banyak segel. Aura ganas dari zaman kuno juga perlahan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Roh ular surgawi kuno segera muncul. Detik berikutnya dia menembak ke arah kelompok Yao Hua Liangjuan. Kakak keempat, aku akan menyerahkannya padamu. Shenlou Guizun melirik Qinglin, yang sedang bergegas mendekat. Salah satu tetua mengangguk. Seketika, tubuhnya bergerak dan muncul di depan Qinglin. Douqinya yang gelap dan dingin melonjak keluar dari telapak tangannya dan menghantam Qinglin dengan kejam. Qinglin hanya mendengus dingin. Cahaya hijau berlama-lama di dalam matanya saat bergerak maju menemuinya. Di sisi lain, Shenlou Guizun langsung memimpin Yao Hua Liangjun dan ahli lain membentuk formasi melingkar mengelilingi Xiaoyan. Serang! Segera, 3 douqi yang besar melonjak keluar dari tubuh mereka, dan bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Punggung Xiaoyan bergetar, sayap tulangnya membentang dan tubuhnya dengan cepat mundur. Dengan jentikan jarinya, boneka iblis langit berubah menjadi cahaya keemasan yang menghalangi salah satu dari mereka. Pada saat yang sama, 3 perubahan misterius api langit diaktifkan ketika Yao Hua Liangjun menyerang. Kipas lipat di tangannya memancarkan cahaya samar. Bilah yang sangat tajam merobek ruang dan memotong ke arah tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan hanya memiringkan kepalanya sedikit untuk menghindar. Tangan kanannya mengepal sebelum dengan kejam menghantam kepala Yao Hua Liangjun. Yao Hua Liangjun buru-buru membuka kipas di tangannya dan menerima pukulan Xiaoyan. Boom! Tinju mendarat pada kipas. Api ungu coklat tiba-tiba melonjak keluar dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Yao Hua Liangjun. Dalam waktu singkat, lengannya telah ditutupi oleh lapisan kristal es yang tebal. Api surgawi yang aneh. Perubahan yang tak terduga ini menyebabkan ekspresi Yao Hua Liangjun berubah drastis. Tubuhnya mundur dengan tergesa-gesa. Xiaoyan baru saja akan mengejar. Namun sosok tua sudah melintas dan muncul di depannya. Sebuah tangan besar warna hitam gelap langsung mencengkeram kepala Xiaoyan. Coba dan terima 9 tangan neraka dariku yang tua ini. Kamu pikir aku takut padamu dalam pertarungan 1 lawan 1? Api dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiaoyan saat dia berteriak. Ledakan oktan, bom, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Angin kencang meletus dalam bentuk melingkar. Tubuh Xiaoyan dan Shenlou Guizun gemetar. Kaki mereka mundur beberapa langkah. Lumayan, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Kejutan melintas di mata Shenlou Guizun. Matanya sejenak beralih pada Yao Hua Liangjun yang saat ini dengan cepat memadamkan api di sekitarnya. Saat Shenlou Guizun mundur, mata Xiaoyan sejenak menyapu sekelilingnya. Pertarungan Qinglin di kejauhan berjalan dengan baik. Namun, 2 medan pertempuran lainnya tidak terlihat bagus. Boneka iblis langit hanya dapat bertarung melawan Douzun bintang 4. Sementara tetua dari Sekte Langit Mendalam Douzun bintang 6. Secara alami boneka iblis langit berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di pertarungan lainnya, para ahli yang dikendalikan oleh Qinglin untuk melawan Hua Jin juga tidak menghadapi situasi yang baik. Meskipun ada banyak dari mereka, kekuatan mereka semua jauh lebih lemah daripada Hua Jin. Bocah, saat ini, kamu harus mengurus dirimu sendiri dulu. Tawa dingin Shenlou Guizun dan Yao Hua Liangjun terdengar di samping Xiaoyan saat mereka berdua bergegas mendekat. Pada saat yang sama, 2 pilar douqi yang luar biasa ganas segera menembak ke arah Xiaoyan. Tangan 9 neraka, air mata angin jahat. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia menghadapi serangan gabungan. Kedua tangannya mengepal dan membentuk 2 tangan api besar. Gelombang membelah api, segel membuka gunung. Boom, boom. Langit menjadi sangat bersemangat karena pertempuran yang sangat intens ini. Melihat Xiaoyan menjadi lebih ganas.
Shenluo Guizun mulai mengerutkan kening dan segera berteriak pada Yao Hua Liangjun. Segera, aura membunuh di sekujur tubuh mereka berdua tiba-tiba berubah dan membentuk gumpalan tangan awan gelap seukuran 100 meter. Tangan iblis persembahan surga. Segera, tangan awan gelap itu meraih Xiaoyan. Xiaoyan hanya tertawa saat mengamati tangan besar yang akan mencengkeramnya dari segala arah. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gelombang niat membunuh yang tajam juga melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, tangan hitam pekat lainnya dengan cepat terbentuk dan bertabrakan keras dengan tangan besar. Boom! Keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada ledakan keras yang muncul, hanya suara teredam samar. Itu hanya saling mengikis sebelum perlahan-lahan tersebar dan menghilang. Kamu benar-benar tahu salah satu teknik sekte pamungkas dan paling dijaga dari sekte langit mendalamku, tangan iblis persembahan surga. Ekspresi Shenluo Guizun penuh dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan teriakan keras Shenluo Guizun. Tangan iblis persembahan surga adalah sesuatu yang diperolehnya dari tangan Yi Chen saat itu. Dia sering mempraktikkannya, namun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Jangan beri dia kesempatan untuk bersantai. Dia juga sudah kelelahan. Ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit jelek saat dia berteriak. Shenluo Guizun sedikit mengangguk. Dia baru saja akan menyerang. Namun senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan yang perlahan melepaskan tangannya. Energi alami di sekitar mulai mendidih dan terus-menerus menyerbu ke arah tubuh Xiaoyan dan pucat di wajahnya perlahan menghilang. Ini adalah metode Qi kelas Tian. Kelompok Shenluo Guizun langsung lesu ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Tidak heran kita berdua tidak dapat membuatnya kelelahan. Orang ini mendapat dukungan dari metode Qi kelas Tian. Sementara itu, mata Xiaoyan perlahan terbuka saat tubuhnya sudah dipenuhi dengan lebih banyak Do Qi. Dia tersenyum sambil mengejek bertanya. Lagi, ekspresi Shenluo Guizun menjadi suram. Kamu seharusnya tidak bersikap begitu senang. Sekte langit mendalam bukan satu-satunya yang tertarik padamu. Segera, mata Shenluo Guizun tertuju pada hutan di bawah dan berteriak. Jika kamu tidak menyerang, bocah ini akan melarikan diri lagi. Tetua Shenluo, yakinlah bahwa dia tidak akan bisa lari. Aku takut dia memiliki giok ruang yang dibuat Yao Chen untuknya. Karena itu, aku menyegel ruang ini dulu. Teriakan Shenluo Guizun baru saja terdengar ketika tawa samar terdengar. Langit menjadi sedikit terdistorsi dan sesosok perlahan muncul. Hati Xiaoyan hancur ketika dia melihat sosok yang dikenalnya muncul di langit. Tianzun ke-9. Bahkan kamu telah datang. Xiaoyan, kamu benar-benar cukup berani. Jika kamu tetap berada di dalam paviliun bintang jatuh, Tianzun ini tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Ekspresi Xiaoyan menjadi muram. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Kekuatan Tianzun ke-9 berada di level Douzun bintang 7. Bahkan setelah melepaskan 3 perubahan misterius api langit, dia tidak akan mampu melawannya. Terlebih lagi, ruang ini telah disegel. Oleh karena itu, token giok ruang yang diberikan gurunya juga telah kehilangan efeknya. Bocah, sebaiknya kamu menyerah saja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat lolos dari tangan kami bertiga? Shenluo Guizun berbicara dengan nada menyeramkan. Itu mungkin tidak pasti. Xiaoyan tertawa dingin. Dia memutar tangan kanannya dan cahaya keemasan samar muncul di sana. Tianzun ke-9 menyipitkan kedua matanya ketika dia melihat cahaya keemasan muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dia segera melangkah maju. Kelima jarinya membentuk cakar dan membawa angin kencang saat mencengkeram tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan tanpa ekspresi saat menghadapi angin kencang yang tiba-tiba menyerang. Cahaya keemasan samar bertahan di tangan kanannya saat tinjunya dilempar dengan keras. Boom! Xiaoyan langsung dipaksa mundur. Pada saat yang sama, Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun datang. Dua pilar Do Qi yang sangat ganas dengan keras menyerbu ke arah Xiaoyan tanpa memberinya waktu untuk beristirahat. Boom! Boom! Energi yang melonjak di langit terus meledak. Menghadapi serangan 2 Douzun bintang 6 dan 1 Douzun bintang 7. Boom! Xiaoyan sekali lagi dipaksa untuk bertabrakan dengan telapak tangan Tianzun ke-9. Setelah itu, sayap tulangnya mengepak dengan cepat dan berhasil menghindari serangan diam-diam Yao Hua Liangjun dan Shenluo Guizun. Setelah dia mundur, cahaya keemasan melonjak di telapak tangan kanannya. Tapak penciptaan surgawi agung.
Cahaya hitam bulat aneh muncul. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang sangat kuat meletus dari cahaya bulat hitam. Jangan panik, teknik Do kelas Tian mungkin kuat, tetapi kita bertiga masih bisa menerimanya jika kita bergandengan tangan. Tianzun ke-9 berteriak. Douqi melonjak keluar dari tubuhnya menyebabkan tetesan air hujan kecil jatuh perlahan. Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun ragu sejenak sebelum memanggil semua Douqi di dalam tubuh mereka. Segera, 3 pilar Douqi terbentuk seukuran 300 meter dan bertabrakan dengan lingkaran cahaya hitam. Boom! Beberapa energi yang sangat menakutkan bertabrakan bersama. Bahkan matahari pun menjadi redup. Sebelum akhirnya 3 pilar Douqi ditelan ke dalam lubang hitam sebelum akhirnya menghilang. Melihat bola cahaya hitam menghilang, Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun menghela napas lega. Sementara wajah Tianzun ke-9 sedikit pucat. Jelas, dia kelelahan karena tindakan ini. Sekarang, Tianzun ini akan melihat taktik apa lagi yang kamu miliki. Senyum dingin juga muncul di wajah Xiaoyan. Mengepalkan tangannya, 4 jenis api surgawi perlahan muncul. Tenang, aku akan memastikan kalian semua akan makan sepuasnya. Namun Xiaoyan baru saja akan mempersiapkan teratai api. Suara desahan tiba-tiba bergema di langit. Adik kecil Xiaoyan. Akhirnya aku menemukanmu. Garis retak tiba-tiba terbelah. Segera sosok yang kuat dengan cemas muncul dan menatap Xiaoyan. Xiaoyan terkejut ketika dia melihat sosok yang dikenalnya. Hei Qing. Kakak Hei Qing, kenapa kamu datang? Tetua dari suku telah mengutusku untuk mencarimu. Sial, untungnya, Ziyan meninggalkan segel naga padamu. Kalau tidak, aku benar-benar akan berakhir mencarimu sampai aku mati. Hei Qing menatap Xiaoyan seolah-olah dia telah menemukan penyelamatnya. Mencariku, Xiaoyan mengernyitkan alisnya. Masalah apa yang bisa menuntun naga kuno Void untuk mencarinya, mungkinkah? Apakah sesuatu terjadi pada Ziyan? Dia tidak dalam masalah. Namun, ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Jika kamu punya waktu, kamu harus pergi bersamaku. Hei Qing, mengusap kepalanya saat berbicara. Xiaoyan ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Setelah aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan melakukan perjalanan denganmu. Apakah ada masalah? Hei Qing baru pulih setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera memalingkan kepalanya untuk melihat sekeliling. Iblis tua Moyu dari Hall of Soul. Apakah kamu ingat paman Hei Qing? Hei Qing, Tianzun ke-9 sedikit terkejut. Ekspresinya suram saat dia tiba-tiba tampak mengingat sesuatu. Kamu, Hei Qing dari suku naga kuno Void. Sebagai Tianzun ke-9, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan namaku. Hei Qing melingkarkan kedua tangannya di depan dadanya tanpa menunjukkan wajah apapun kepada Tianzun ke-9. Teman ini. Aku adalah tetua dari Sekte Langit Mendalam, Shenluo Guizun. Xiaoyan ini adalah orang yang ingin ditangkap oleh Sekte Langit Mendalamku. Aku harap teman ini tidak akan campur tangan. Tianzun ke-9 mungkin menyadari latar belakang Hei Qing, tetapi Shenluo Guizun tidak. Sekte Langit Mendalam, apa itu? Hei Qing mengernyitkan alisnya. Dia melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar. Kalian semua harus bergegas dan pergi. Aku sedang mencari adik kecil Xiaoyan untuk beberapa hal. Berhentilah membuang-buang waktu ayah ini. Kamu, ekspresi Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun berubah setelah mendengar kata-kata kasar Hei Qing. Mereka berdua melangkah maju bergegas seperti kilat. Douqi yang gelap dan dingin menghantam Hei Qing dengan keras tanpa ditahan. Dua Douzun bintang 6 benar-benar memiliki keberanian untuk berteriak di depan ayah ini. Hei Qing tertawa karena marah. Kedua tinjunya mengencang dan menyerang ke depan. Boom! Dua tinju logam menghantam dan membentuk dua tanda ruang hitam. Tubuh kelompok Shenluo Guizun langsung bergetar dan pucat setelah tabrakan. Mereka berdua memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang kembali melesat keras ke hutan di bawah. Hei Qing menepuk kedua tangannya setelah mengirim keduanya terbang. Kemudian matanya yang mengandung sedikit niat jahat, melirik Tianzun ke-9. Moyu, apakah kamu akan pergi sendiri atau ayah ini yang akan melakukannya untukmu? Kemarahan melintas di mata Tianzun ke-9. Kedua tangannya perlahan mengencang dan mengeluarkan suara retakan. Namun, dia perlahan menekan emosinya. Dia jelas tahu bahwa Hei Qing bukanlah tandingannya. Misinya kali ini telah gagal total. Xiaoyan, kamu tidak bisa bersembunyi selamanya.
Aku tidak percaya bahwa seseorang akan selalu ada untuk menyelamatkanmu. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Hei Qing dengan lembut mengusap tinjunya saat melihat sosok Tianzun ke-9 yang menghilang. Sesaat kemudian, dia menoleh untuk melihat Xiao Yan. Jika tidak ada masalah lain, bisakah kita pergi sekarang? Ya, tapi bolehkah aku membawa temanku? Xiao Yan menunjuk Qing Lin yang berada tidak jauh darinya. Ketika Hei Qing muncul, tetua dari Sekte Langit Mendalam, yang telah terlibat dalam pertempuran dengan Qing Lin, dia dengan cepat mundur. Ya, tidak apa-apa. Hei Qing melirik Qing Lin dan mengangguk. Xiao Yan hanya menghela napas lega setelah melihat anggukan Hei Qing. Sementara Xiao Yan menghela napas lega, Qing Lin sejenak ragu dan bertanya. Tuan muda Xiao Yan, apakah kita akan membiarkan wanita ini pergi? Ini salahnya kita dicegat kali ini. Tidak ada waktu. Xiao Yan melirik Hua Jin dan menggelengkan kepalanya. Mereka terdesak waktu dan terlalu malas untuk secara pribadi memberi wanita ini pelajaran. Kakak Hei Qing, ayo pergi. Hei Qing mengangguk. Tangannya terangkat ke udara di depannya dan merobek celah ruang. Tubuh Xiao Yan dan Qing Lin masuk dengan cepat. Hua Jin menghela napas lega saat melihat kelompok Xiao Yan pergi. Dia mengucapkan serangkaian kutukan kejam di perutnya. Namun, kutukan baru saja muncul di hatinya saat Hei Qing, yang kakinya baru saja melangkah menuju garis retak ruang tiba-tiba berhenti. Dia melambaikan tangannya tanpa menoleh. Gelombang kekuatan yang menakutkan merobek ruang dan mendarat di tubuh Hua Jin dalam sekejap. Kekuatan yang tak tertandingi menyebabkan Hua Jin memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya menghantam gunung dengan keras. Jangan berpikir bahwa ayah ini tidak akan menyerangmu hanya karena kamu seorang wanita. Hei Qing mengayunkan tangannya setelah mengirim Hua Jin terbang dengan sebuah tamparan. Setelah itu, dia melesat mendekati retakan ruang dan memasukinya. Saat mereka muncul lagi, itu sudah di sebuah pulau yang ditutupi oleh gunung hijau yang subur. Mereka bertiga baru saja mendarat. Namun sosok berjubah putih dengan tenang muncul di depan mereka. Hei Qing menyapa tetua ketiga. Hei Qing menangkupkan tangannya saat dia melihat tetua berjubah putih di depannya sambil menunjuk pada Xiao Yan dan berkata, "Ini adalah teman Ziyan, Xiao Yan. Tolong jangan salahkan kami karena sembrono dengan memanggil teman muda Xiao Yan dengan tergesa-gesa seperti itu." Zuli mengungkapkan senyum ramah. Tetua Zuli terlalu sopan. Ziyan adalah temanku. Aku akan bergegas jika dia ada masalah. Meskipun Zuli mengungkapkan wajah yang ramah, Xiao Yan masih merasakan tekanan dari tubuh Zuli. Kekuatannya setidaknya berada di level puncak Douzun. Tetua Zuli tersenyum dan membelai janggutnya. Matanya tiba-tiba mendarat pada tubuh Qing Lin di belakang Xiao Yan. Mata bunga ular giok tiga pola. Aroma ini, sebenarnya adalah ular surgawi kuno. Qing Lin dengan hati-hati melirik tetua Zuli di depannya. Dia dengan lembut membuat suara pengakuan. Ular surgawi kuno dikabarkan telah bertarung dengan naga kuno Void pada zaman kuno. Sekarang kedua spesies telah bertemu lagi, jiwa ular surgawi kuno dalam tubuhnya berfluktuasi sedikit. Untungnya Qing Lin mampu menekannya. Nona muda, tidak perlu takut. Suku ular surgawi kuno sudah tidak ada lagi. Dendam itu sejak zaman kuno sudah lama berlalu. Namun, jiwa ular surgawi kuno secara alami ganas dan sulit dikendalikan. Kamu harus hati-hati. Zuli tertawa sedikit. Ya, Qing Lin memiringkan kepalanya saat dia menjawab. Tetua Zuli, bolehkah aku tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ziyan? Xiao Yan ragu sejenak sebelum dia tanpa sadar bertanya. Zuli diam ketika mendengar pertanyaan itu. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghela nafas. Ini semua karena buah asal naga Phoenix itu. Ziyan adalah bagian dari garis keturunan kerajaan suku naga kuno Void kami. Ayahnya adalah Raja Naga kuno Void sebelumnya. Dia tiba-tiba hilang dan Ziyan telah hilang bersamanya. Ziyan hanya dirasakan oleh kami ketika dia tiba di dataran tengah beberapa tahun yang lalu. Berbicara tentang ini, itu semua berkatmu. Hilang. Xiao Yan sedikit terkejut dan berpikir keras. Dia tidak hanya menemukan Ziyan, namun juga mayat dari iblis Phoenix surgawi di wilayah sudut hitam. Mungkinkah mayat iblis Phoenix surgawi ini terkait dengan ayah Ziyan? Buah asal naga Phoenix adalah harta karun yang misterius. Jika Ziyan mampu menyerapnya,
Dia akan memiliki tubuh yang istimewa dan memperoleh garis keturunan Raja Binatang Sihir Sejati. Namun, hasilnya agak melampaui harapan kami. Ketika Ziyan menyerapnya, energi buah asal naga Phoenix terlalu kuat. Tubuh Ziyan tidak mampu menyerap energi menakutkan ini sepenuhnya. Oleh karena itu, energinya mulai mengeras. Tetua Zuli tanpa sadar tertawa getir ketika dia menjelaskan. Mengeras. Xiao Yan terkejut saat mendengar kalimat ini. Apa maksud tetua? Kemudian, tetua Zuli membawa Xiao Yan menuju aula batu di gunung. Di tengah aula besar, ada altar yang menjulang tinggi. Pada saat ini, sosok kecil yang cantik sedang berbaring diam di atas altar. Namun ada lapisan kristal es yang menutupi setiap bagian tubuh Ziyan. Dengan kata lain, Ziyan telah berubah menjadi tubuh kristal yang tidak memiliki kehidupan. Mata Xiao Yan mengeras di altar. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa tidak ada kekuatan hidup di tubuh Ziyan saat ini.